Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya telah membahas sebuah film berjudul Legend of the Pichation. Film yang rilis tahun 2021 ini menceritakan mengenai seorang pria yang berjuang membunuh siluman. Bahkan ia harus membunuh Raja Siluman yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan sekumpulan siluman yang sedang melakukan ritual. Mereka menyerap arwah dari beberapa warga ke dalam sebuah batu dengan tujuan yaitu untuk membangkitkan Raja Siluman yang berada di dalamnya. Namun karena kekuatan yang terkumpul ternyata belum cukup, pemimpin mereka yang bernama Jangwo terlihat sedikit kesal dan menyuruh siluman anak buahnya untuk mencari korban lain. Scene kemudian beralih ke seorang pemburu siluman bernama Li Jing, di mana ia bertarung dengan siluman naga yang berukuran sangat besar. Namun dengan kekuatan pedang petir, dirinya dapat mengalahkan naga itu dengan cukup mudah. Setelah memenangkan pertarungan, dirinya melihat seorang wanita yang bernama Lisa, dan karena merasa kasihan, Li Jing lalu mengantar Lisa menuju tempat tinggalnya. Namun Li Jing dibuat sangat terkejut karena Lisa tiba-tiba menggodanya untuk berbuat sesuatu, diiringi dengan penemuan beberapa mayat yang merupakan sosok pemburu siluman. Mengetahui Lisa adalah siluman, Li Jing berniat untuk menyegelnya pada sebuah segel pagoda, namun usahanya digagalkan oleh Arman yang merupakan kekasih Lisa. Sempat terjadi pertarungan sengit pada saat itu, namun karena kekuatan Li Jing yang lumayan besar membuat Arman dan Lisa memilih untuk melarikan diri. Sementara Li Jing yang dicegah oleh beberapa siluman langsung menyerap mereka pada sebuah segel. Li Jing sendiri ditugaskan oleh gurunya untuk membasmi siluman karena diketahui bahwa kasus kejahatan siluman yang kian meresahkan. Dengan sebuah alat pelacak, Li Jing diarahkan pada sebuah desa yang sangat aneh karena semua warga di tempat tersebut yang seperti tersadarkan diri. Dan Li Jing curiga bahwa penyebab itu semua adalah ulah siluman. Ia kemudian bertemu satu orang normal yang bernama Jia, dan setelah sempat melakukan pertarungan, mereka akhirnya berdamai pada saat itu. Jia kemudian menjelaskan mengenai apa yang terjadi, di mana semua warga desa ternyata telah terpengaruh dan akan dijadikan tumbal untuk membangkitkan Raja Siluman. Jia juga sempat bermimpi mengenai kematian Raja Siluman, dan ia sangat terkejut karena pahlawan yang ada di mimpinya sama persis dengan Li Jing, dan ia yakin bahwa Li Jing adalah penyelamat dunia yang sedang ia cari. Hingga ketika perkumpulan sedang berlangsung, Li Jing secara gegabah mencoba menyadarkan para warga, dan Jangwu yang merupakan dalang dari semua itu langsung menyuruh para warga untuk menangkap Li Jing. Hingga ketika mereka sudah terpojok, mereka tiba-tiba masuk ke dalam dinding yang membuat mereka selamat, dan ternyata mereka diselamatkan oleh seorang wanita bernama Arum. Namun tempat itu juga tidak aman karena para warga berhasil menemukan mereka dan menerobos masuk. Namun dia yang memiliki benda teleportasi langsung berpindah ke tempat lain yang membuat mereka selamat. Dan tak sengaja dia juga membawa salah satu warga yang turut ikut masuk ke dalam portal. Setelah situasi aman, dia kemudian berkata mengenai kelemahan Raja Siluman, di mana hanya dapat dibunuh oleh dua senjata yang memiliki kekuatan dahsyat berupa busur Kuan Yuan dan anak panah peguncang alam. Dan tanpa basa-basi mereka langsung melakukan perjalanan menggunakan perahu ajaib. Singkat cerita, mereka akhirnya telah sampai di tempat yang dituju dan langsung disambut oleh siluman naga yang bernama Aoying. Mengetahui bahwa dua senjata gaib ada pada Aoying, Li Jing langsung mengarahkan serangan untuk melumpuhkannya. Namun karena kekuatan naga yang lumayan besar jelas membuat mereka menjadi kewalahan. Li Jing kemudian menggunakan mantranya yang sempat membuat Aoying mengalami sedikit luka, dan dia memohon kepada Aoying untuk menghentikan pertarungan tersebut. Aoying lalu mengubah wujudnya menjadi sosok manusia dan memperlihatkan senjata busur Kuan Yuan yang mampu membunuh Raja Siluman. Di sini diketahui bahwa busur Kuan Yuan hanya memiliki 3 anak panah yang masih tersisa dan hanya mampu digunakan oleh bangsa naga saja.
Oleh sebab itu, Aoying memilih ikut bersama mereka untuk membunuh Raja Siluman. Pertama-tama, mereka berniat membunuh Jiang Wu yang berada di dalam desa, karena bila Jiang Wu mati, maka rencananya untuk membangkitkan Raja Siluman jelas bisa dihentikan. Namun masalah lain muncul ketika Arman berada di tempat itu untuk menghadang mereka. Namun Li Jing akan menanganinya, sementara Aoying dan Jia tetap akan membunuh Jiang Wu. Jia kemudian menantang Jiang Wu dan menjadikan dirinya sebagai umpan, sementara Aoying terlihat bersembunyi dengan busur yang telah ia pegang. Tetapi karena persiapan yang belum matang, Jiang Wu langsung menyerang Aoying dengan kekuatan hitamnya, yang hal itu membuat Aoying tidak fokus dan melesatkan dua anak panah yang semuanya harus gagal. Melihat busur Kuan Yuan yang legendaris, Jiang Wu langsung mengambilnya untuk ia amankan, sementara Jia In The Gang langsung bergegas melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah berada di tengah hutan, sempat terjadi salah paham di antara mereka, yang membuat Arum kesal dan memilih untuk menenangkan diri, hingga Li Jing yang merasa bersalah kemudian mencoba mencari Arum untuk meminta maaf. Namun hal buruk terjadi ketika Jiang Wu telah menyandera Arum dengan sebuah permintaan, di mana bila ingin Arum selamat, Li Jing harus membuka botol ajaib yang akan menyerap semua kekuatannya. Dan demi keselamatan Arum, Li Jing akhirnya membuka botol tersebut. Setelah mendapatkan kekuatan Li Jing, Jiang Wu langsung bergegas pergi meninggalkan mereka. Dan karena Li Jing yang sudah tidak memiliki kekuatan, hal itu akan mempersulit mereka untuk membunuh Raja Siluman. Sementara di sisi lain, Jiang Wu melakukan ritual penyerapan jiwa yang berasal dari para warga, dan ditambah kekuatan dari Li Jing, hal itu langsung mengisi penuh kekuatan spiritual yang akan membangkitkan Raja Siluman. Beralih kepada Li Jing, di mana mereka dihadang oleh Arman yang sudah memakan pil monster, yang hal itu seketika membuat tubuh Arman memiliki kekuatan dahsyat. Namun di sini diketahui bahwa Arman sudah sangat muak menjadi bawahan Jiang Wu, bahkan ia akhirnya berkhianat dan memilih untuk tidak menyerang. Namun karena efek pil monster, hal itu seketika membuat tubuh Arman menjadi tidak berdaya. Bahkan ia akhirnya mati, disusul dengan Lisa yang memilih untuk mati bersama. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai di markas Jiang Wu. Dan dengan sebuah busur palsu, mereka akhirnya mengetahui tempat busur asli yang disembunyikan. Dan Li Jing langsung bergegas mengambilnya, sementara yang lain akan mencoba melawan Jiang Wu. Setelah berhasil melewati penjaga, Li Jing akhirnya menemukan busur sakti yang berada di depan mata. Namun ketika ia memegangnya, seketika membuat tubuh Li Jing terserap ke dunia lain. Sementara Jia yang masih bertarung terlihat sangat kewalahan saat melawan para prajurit. Bahkan hal tak diduga terjadi ketika Jiang Wu menyerap jiwa prajuritnya untuk menambah kekuatan. Dan dengan kekuatan besar tersebut, ia dapat mengalahkan Jia In The Gang dengan sangat mudah. Di sisi lain, Li Jing terperangkap di dunia lain karena mantra kematian. Karena Jiang Wu telah memasang mantra kematian di dalam busur sakti. Di dunia lain itu, Li Jing diberi beberapa pertanyaan mengenai tujuan seorang pemburu siluman. Dan setelah menjawab semua itu dengan bijak, seketika datang beberapa siluman yang tersegel di tempat itu dan bersedia memberi kekuatan mereka untuk Li Jing gunakan. Meski awalnya ragu, Li Jing akhirnya menerima tawaran itu dan menyatu dengan para siluman, yang seketika membuat dirinya memiliki kekuatan dewa. Hingga ketika Jia akan terbunuh, Li Jing datang ke tempat itu dengan tampilan yang sangat berbeda, di mana ia telah mencapai level tertinggi dari seorang pemburu siluman. Sempat terjadi pertarungan singkat antara Li Jing dan Jiang Wu, namun dengan ayunan pedangnya seketika membuat Jiang Wu akhirnya harus tewas, dan sekaligus membuat semua warga akhirnya tersadar kembali. Namun semua belum berakhir karena lawan yang sesungguhnya baru saja muncul, yaitu Raja Siluman yang sudah berhasil bangkit. Di sini dapat dilihat mengenai kekuatan Raja Siluman yang sangat besar, di mana ia mampu menghancurkan pedang Li Jing dengan sangat mudah, bahkan menangkis serangan ribuan pedang hanya menggunakan satu jarinya saja. Hingga ketika Li Jing hampir terbunuh, dirinya beruntung dapat menghindar dan memberikan serangan balik. Namun serangan itu belum cukup hebat karena kekuatan Raja Siluman yang sangat besar. Melihat kesempatan itu, Aoying memilih bersatu dengan Li Jing untuk menggunakan serangan busur. Namun itu memiliki efek buruk karena akan memakan satu korban di antara mereka.
Hingga dibantu oleh Jia, Li Jing langsung melepas anak panah yang tepat mengenai tengah-tengah dada. Dan hal itu seketika membuat Raja Siluman akhirnya berhasil mereka kalahkan. Setelah perang berakhir, keadaan di kota tersebut kembali damai sejahtera. Namun dari penyatuan kekuatan tadi ternyata mengorbankan Aoying yang harus tewas. Namun jasa Aoying dalam menyelamatkan dunia jelas akan selalu mereka ingat. Jia sendiri memilih pergi ke kampung halamannya untuk menikmati sisa hidup, sementara Li Jing dan Arum akhirnya memadu kasih dan memilih untuk menikah. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu. Li Jing terlihat sedang melatih dua anaknya yang telah tumbuh dewasa. Namun seorang pelayan memberitahukan mengenai anak bungsu Li Jing yang membuat kekacauan, di mana ia adalah naga yang memiliki kekuatan iblis, dan film pun berakhir. Wah, gimana tuh filmnya? Seru kan? Jalan cerita yang disuguhkan sungguh sangat menarik dan sangat cocok ditonton untuk mengisi waktu luang kalian. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.